Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat pesawat dari darat ke udara atau yang disebut take off itu membutuhkan kecepatan yang terus meningkat atau dari kecepatan rendah ke arah kecepatan tinggi dengan penambahan kecepatan sama tiap detiknya. Nah, atau per kilometernya kalau menggunakan satuan kilometer ya. Jadi pesawat melakukan gerak dalam hal ini adalah gerak lurus berubah beraturan, apa yang disebut GLB. Nah, sebenarnya GLB itu apa sih maksudnya? Akan kita bahas di materi pada bab 1, yaitu gerak benda dan makhluk hidup di lingkungan sekitar, yang antara lain dipelajari oleh siswa kelas 8 SMP semester awal. Nah, tepatnya dipelajari pada gerak benda dan makhluk hidup pada lingkungan sekitar. Itu kan mempelajari gerak benda ya juga gerak makhluk hidup. Nah, untuk GLBB ini dipelajari khusus pada gerak benda. Untuk supaya membantu mempermudah GLBB dipercepat, kalian harus menyimak dulu, mempelajari dulu materi tentang pengertian gerak, jenis gerak benda, gerak lurus, jenis gerak lurus, besaran gerak lurus, GLB dan GLBB. Materi semua itu sudah ada di channel Jar Online. Silahkan kalian boleh membuka ulang supaya dalam mempelajari GLBB dipercepat pada video ini akan membantu mempermudah pemahaman. Oke, sekarang sebelum membahas tentang GLBB, gerak lurus berubah beraturan, kalian harus tahu pengertian dari gerak benda, bahwa gerak adalah suatu perubahan tempat kedudukan pada suatu benda dari tempat awal, atau gerak benda adalah suatu titik acuan terhadap benda lain dan berubah posisi. Atau sebuah benda dikatakan bergerak jika benda itu berpindah kedudukan terhadap benda lainnya, baik itu perubahan kedudukan yang menjauhi maupun mendekati. Nah, jenis gerak benda menurut bentuk lintasannya itu ada gerak lurus, ada gerak parabola, gerak melingkar. Untuk materi di SMP hanya membahas gerak lurus. Apa itu gerak lurus? Adalah gerak benda yang lintasannya berupa garis lurus. Nah, ini ya. Jadi benda kalau dalam kehidupan sehari-hari kan tidak selalu gerak lurus, ada juga gerak yang tidak lurus. Jadi di materi ini kita bahas yang gerak lurus. Nah, gerak lurus mempunyai kecepatan tertentu. Perhatikan ya. Kalau benda itu bergerak lurus beraturan, mempunyai kecepatan tetap, ini saya mereview kembali, disebut GLB. Ini materinya sudah. Kemudian kalau benda itu bergerak mempunyai kecepatan perubahan secara beraturan, seperti gambar contoh animasi di pesawat itu tadi, itu namanya GLBB. Nah, GLBB ini maksudnya itu ada bentuk pengurangan kecepatan, bisa juga penambahan kecepatan. Kalau pengurangan kecepatan itu namanya GLBB diperlambat, kalau penambahan kecepatan itu namanya GLBB dipercepat. Oke, pada materi ini kita akan membahas yang GLBB dipercepat. Ya, ini. Jadi gerak lurus berubah beraturan atau GLBB itu artinya bahwa dalam gerak lurus tersebut itu ada yang berubah beraturan.
ada yang berubah tapi peraturan. Nah, yang berubah peraturan itu apa? Kecepatannya, di mana tiap detik itu konstan atau tiap kilometer tiap jamnya itu konstan. Nah, baik itu bertambah besar atau bertambah kecil. Kalau bertambah besar berarti dipercepat, kalau bertambah kecil itu berarti diperlambat. Nah, di mana selisih antara kecepatan akhir dan kecepatan awal tiap satuan waktu, ya, baik itu per detik maupun per jam, itu sama, tetap konstan. Nah, selisih kecepatan akhir dengan awal pada setiap satuan waktu, baik itu setiap detik maupun menggunakan setiap jamnya, itu disebut percepatan. Jadi gerak lurus berubah peraturan atau yang disebut GLBB adalah gerak suatu benda pada lintasan lurus yang percepatannya konstan atau tetap. Oke, ambil suatu contoh ini, ya. Kalau kecepatannya tetap, yaitu berangkat dari awal 0, ya. Misalkan contoh ini ada benda bergerak, misalkan sepeda motor bergerak mulai dari titik awal daerah Balong Bendo misalkan, itu kan kecepatannya juga awal 0 km per jam. Kemudian 1 jam berikutnya sampai Beron kecepatannya 20 km per jam, terus melaju sampai Janti 20 km per jam, dilanjutkan sampai ke Muning tetap 20 km per jam. Lah, ini yang namanya GLBB, kecepatannya tetap, per jamnya tetap. Ini menggunakan jam, ya. Kalau menggunakan jam berarti jaraknya pakai kilometer. Oke, yang berikutnya, start dari detik awal 0 km per jam dari Balong Bendo, kemudian menuju ke Beron, sepeda itu bergerak ke Beron menjadi 20 km per jam kecepatannya, sampai Janti menambah 10 km per jamnya menjadi 30, kemudian menuju ke Muning menambah kecepatan 10 km per jamnya jadi 40 km per jamnya. Jadi ada penambahan 10 km per jamnya, penambahannya tetap. Ini GLBB tapi yang dipercepat. Sebaliknya, contoh yang ketiga ini, ya, misalkan sepeda motor itu sudah berjalan dari daerah Krian sampai di Balong Bendo, dilihat kecepatannya 50 km per jam. Nah, sampai ke Beron diturunkan menjadi 40 km per jam. Jadi dari Balong Bendo ke Beron 1 jam itu turun 10 km per jam. Kemudian sampai Janti turun lagi menjadi 30 km per jam, sampai ke Muning turun lagi menjadi 20 km per jam. Jadi kalau dilihat per jamnya itu turun 10 km per jam. Nah, ini kan berubah peraturan tapi turun, berarti disebut GLBB diperlambat. Tapi yang dibahas di sini adalah GLBB dipercepat. Paham, ya? Jadi di GLBB itu ada perubahan kecepatan tiap satuan waktu, ya. Selisih perubahan kecepatan per satuan waktu besar kecepatannya itu sama. Nah, selisih perubahan kecepatan per satuan waktu, baik itu menggunakan kilometer per jam atau meter per sekon, itu disebut percepatan atau simbolnya A kecil. Nah, gerak lurus berubah peraturan atau GLBB itu tadi sudah disebut bahwa gerak suatu benda pada lintasan lurus yang percepatannya konstan dan tetap. Besar dan arah percepatannya pun konstan, bisa kalian lihat di gambar. Ya, jadi gambar itu di situ mobil bergerak dengan percepatan 2 meter per sekon kuadrat, maaf, ya. Percepatan 2 meter per sekon kuadrat. Jadi mobil itu bisa kalian perhatikan dimulai dari sekon awal, yaitu 0 detik, ya, 0 sekon. Itu punya kecepatan awal, ya, 0 meter per sekon. Kemudian mobil itu bergerak, berjalan sampai
sekon awal pertama, yaitu 1 sekon sampai waktu 1 detik, itu kecepatannya menjadi 2 meter per sekon. Karena apa? Permintaannya percepatan 2 meter per sekon, ya kan? Jadi dari 0 penambahannya 2 meter per sekon. Kemudian pada detik kedua, ya, jadi melaju dari awal sampai kedua, itu kecepatannya menjadi 4 meter per sekon. Itu ya, karena kecepatannya 2, jadi menambah 2 meter per sekon. Kemudian dilanjut sampai detik ketiga, ya, mobil kan berjalan kan, waktu kan bertambah sampai detik ketiga, kecepatannya menjadi 8 meter per sekon. Sampai detik keempat, mobil itu bergerak sampai dengan waktu yang 4 sekon, kecepatan menjadi 8 meter per sekon. Jadi kecepatannya itu bertambah sesuai nilai percepatannya, sesuai nilai percepatan yang diminta, itu ya. Jadi kecepatannya akan berubah beraturan tiap detik dan konstan, atau tiap jam dan konstan kalau menggunakan jam. Nah, inilah yang namanya GLBB dipercepat, ya, GLBB dipercepat. Oke. Nah, GLBB dipercepat itu punya rumus ada 3. VT sama dengan V0 plus minus A kali T. Tapi kalau gerak lurus berubah beraturan dipercepat menggunakan positif, jaraknya V0T plus minus setengah kali AT kuadrat. Saya tekankan lagi, kalau gerak lurus berubah beraturan menggunakan yang positif. Yang ketiga bisa dicari V kuadrat, VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus minus 2 kali A kali S. Nah, ini rumus umum gerak lurus beraturan, ya. Kalian tentunya masih ingat rumus A adalah VT min V0 per T. Tapi ada juga yang menggunakan, kalau misalkan V awalnya V1 berarti V akhirnya 2 V2. Kalau misalkan ada juga yang membuat V0 nya awal, V saja akhir, sama saja, itu ya. Jadi saya tekankan lagi, kalau GLBB dipercepat menggunakan simbol penjumlahan positif, tapi kalau diperlambat negatif, ya. Ini saya gambarkan lagi. Kadang di soal itu dalam bentuk garis. Perhatikan, jarak semakin lama waktunya kan jarak semakin panjang, ya. Maka Pak kok semakin panjang? Ini dikarenakan apa? Kecepatannya bertambah tiap detiknya dan konstan. Ini perhatikan. Dari gambar di atas saya buat horizontal. Misalnya kalau mobil dari kecepatan awal, kecepatan pertama, kecepatan kedua, awal, pertama, kedua, ketiga, ya. Itu kan kecepatannya semakin bertambah, ya. Ini untuk yang pertama, V pertama, V kedua, V ketiga, V keempat, dan seterusnya. Ya, yang awal adalah yang ini. Yang mana? Yang ini. Nah, awal ini adalah kedua, jadi ini kalau misalkan ini yang V0 berarti ini VT-nya, ya. V0 kalau kecepatan awal berarti itu yang kecepatan akhirnya. Misalkan pada sekon pertama, ya, kalau sekon pertama itu di sekon awal, detik awal itu dianggap kecepatan awal atau V0, maka detik kedua atau sekon kedua itu sebagai VT-nya atau kecepatan akhir. Nah, misalkan sekon pertama, detik pertama itu sebagai kecepatan awal, maka
detik kedua ini sebagai kecepatan akhir. Misalkan detik kedua ini sebagai kecepatan awal, maka detik ketiga ini sebagai kecepatan akhir. Jadi ini ya pemahamannya seperti ini, apa yang dimaksud VT dan apa yang dimaksud V0. Misalkan pada sekon ketiga ini sebagai kecepatan awal, maka yang sebagai kecepatan akhir adalah pada sekon keempat dan seterusnya. Oke, paham ya apa itu VT dan V0. Oke. Kecepatan suatu gerak di GLBB dipercepat itu bisa direkam melalui percobaan ketukan tikar timer. Perhatikan, ini adalah percobaan ketukan tikar timer. Nah, ini hasilnya. Ya, hasilnya. Nah, ini hasilnya. Kalau dilihat dari hasilnya berarti ini adalah GLBB dipercepat. Ingin tahu bagaimana cara membacanya? Cara membacanya tikar timer, kalau gerak benda ke kiri, F itu kan gaya gerak. Di situ simbolnya F, gaya gerak ke kiri, maka bacanya dari kanan. Kalau nomor 1 jarak antar titiknya sama, berarti itu sudah pasti GLB. Yang gambar kedua itu diperlambat, yang ketiga dipercepat. Itu ya, itu cara membaca GLBB dilihat dari jarak antar titiknya. Kalau jarak antar titiknya semakin rengket itu berarti apa? Lambat. Ya, bacanya dari kanan. Tapi kalau jarak titiknya semakin panjang itu berarti dipercepat. Gitu ya. Itu cara membaca tikar timer. Perhatikan ini arah geraknya ke kanan. Arah geraknya ke kanan. Yang nomor 1 jarak antar titik sama, pasti GLB. Walaupun itu arah ke kanan, arah ke kiri, karena sama tidak masalah untuk GLB. Sekarang yang ini arah geraknya ke kiri, berarti kita bacanya dari kanan. Nah, dipercepat. Titik semakin renggang ke kanan, di kanan ya, itu menandakan bahwa apa? Dipercepat. Kalau yang diperlambat, semakin rapat jarak antar titiknya. Ingat ya, ini arahnya ke kanan, berarti kita bacanya dari arah kiri. Oke. Nah, ini ada juga dalam bentuk seperti ini. Ya, kalau misalkan tidak dijelaskan arahnya, berarti kita anggap bahwa mobil arah gerahnya itu berarti namanya ke kanan, gerak benda ke kiri ya. Jadi gerak bendanya ke kiri, maaf. Kalau misalkan tidak ada kode keterangan arah geraknya, jadi gerak benda dianggap ke kiri, maka bacanya dari kanan. Oke. Nah, jadi di GLBB selain dibuat dalam bentuk ketukan tikar timer, juga bisa diinterpretasikan dalam bentuk grafik, anak-anak. Nah, ini adalah hubungan kecepatan dengan waktu pada GLBB dipercepat ya. Nah, ini perhatikan, sumbu Y sebagai kecepatannya, sumbu X sebagai waktunya. Ini jadi kecepatannya semakin bertambah tapi konstan gitu ya. Sekarang hubungan antara jarak dengan waktu ini ya. Ini sumbu Y sebagai jaraknya, sumbu T sebagai waktunya. Jadi hubungan jarak dan waktu pada GLBB dipercepat. Jadi jaraknya semakin, dengan waktu bertambah jaraknya semakin bertambah. Tapi penambahannya adalah
percepatannya konstan ya. Sekarang hubungan percepatan dengan waktu pada GLPP dipercepat. Ini. Nah, kecepatannya tetap. Kalau di GLP kecepatannya yang tetap, tapi kalau di GLPP percepatannya yang tetap. Nah, bentuklah seperti itu. Misalkanlah katakanlah percepatannya 3 ya. Di sumbu Y-nya 3, T-nya ini sumbu X, misalkan pada sekon pertama 3, sekon kedua 3, sekon keempat 3, dan seterusnya, maka membentuk garis lurus itu ini ya. Bentuk garis lurus itu hubungan grafik hubungan antara kecepatan dengan waktu, antara jarak dengan waktu, dan percepatan dengan waktu pada GLPP dipercepat. Nah, GLPP dipercepat, jadi kita ambil ciri-cirinya. Lintasannya berupa garis lurus, kecepatannya berubah secara beraturan, percepatannya tetap dan lebih dari 0. Karena apa? Kecepatan awal dikurangi kecepatan akhir. Rumus percepatan kan seperti itu. Jadi A selalu lebih dari 0. Adapun persamaannya adalah ini ya. VT sama dengan V0 plus AT. Kalau mencari S, V0T plus setengah AT kuadrat, atau bisa juga mencari VT melalui VT kuadrat plus V0 kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2 kali percepatan kali waktu, dimana V0 kecepatan awal, V1 kecepatan pada saat T detik. Kalau menggunakan jam berarti pada jam ya. S adalah jarak yang ditempuh pada saat bergerak T detik atau jam. Kalau jam itu gandengannya dengan kilometer, kalau detik dengan meter ya. A itu percepatan, T adalah waktu. Nah, atau bisa juga dengan ini ya, ini lebih jelas lagi. Itu anak-anak tentang GLPP dipercepat. Untuk latihan soal, tunggu pada video berikutnya ya. Sampai jumpa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.